Terima kasih Bu BP dan Pak Laude. Saya buka dulu satu segmen, ada 3 penanya. Satu di tengah ada, di sana ada. Silakan dari Tempo. Kalau nggak di tengah silakan Mario. Ya, terima kasih. Cuma ingin mau mempertegas saja, Pak. Sebenarnya daging. Daging ini sudah sejak awal memang sudah punya komunikasi dengan PAK, dan kemudian prosesnya sebenarnya sudah tinggal mengumumkan apakah PAK ini hanya kalau bisa dikatakan itu berupaya menunda eksekusi dari hasil uji materi tersebut. Pertama. Terus kedua, pertanyaan saya, sejauh mana perkembangan nantinya untuk masalah ini, apakah melibatkan institusi misalkan Kementerian Kesehatan atau bahkan Kementerian Peternakan dan Pertanian. Ya kayak gitulah. Artinya mau pengembangannya sejauh itu atau tidak. Dan kemudian kalau dikatakan dari 11 hanya 4 yang menyebutkan ada 7 disimpulkan sementara sebagai saksi, apakah ke depan dimungkinkan adanya peningkatan status dari 7 orang yang dinyatakan saksi pada hari ini? Kemudian apakah memang ada rumor ini bahwa ada semacam yang mempertegas saja apa benar ada gratifikasi seks dalam dugaan suap menyuap urusan perkara undang-undang ini? Seperti itu. Terima kasih. Silakan dari kiri, Maya. Oke, jadi ada dua pertanyaan dulu dari Mario Metro TV dan Maya dari Tempo. Silahkan Pak Laude dulu. Terima kasih Mario, bahwa khusus yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada gratifikasi seks di dalam? Tidak ada. Untuk sementara kami tidak mendapatkan informasi itu. Kedua, bahwa apakah sejak awal telah terjadi komunikasi? Memang ada komunikasi antara BHR dengan PAK, antara BHR dengan MK yang menjadi penghubung dengan PAK. Terus KM, mohon maaf dengan KM. Sejauh mana dengan apakah ini kita akan menelisik atau menyelidiki juga keterlibatan orang-orang lain, khususnya yang 7 orang. Untuk sementara yang 7 orang ini masih saksi, dan apabila ada perkembangan bahwa akan ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak, nanti Pak Febri akan menyampaikan update tentang itu. Apakah KPK juga akan melakukan pengembangan kasus ini kepada beberapa kementerian yang relevan? Tidak tertutup kemungkinan memang penyidik KPK akan memintai keterangan beberapa pihak untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kasus ini terjadi. Khusus untuk yang berhubungan dengan komitmen fee dan lain-lain, Ibu BP akan menjelaskan. Ya. Belum dijawab soal apakah benar memang sebenarnya putusan itu hanya tertunda atau menahan atau kayak kasusnya Nur Hadi itu, atau semacam menunda eksekusi dalam meloloskan uji materi. Apakah memang itu salah satu yang sedang diteliti oleh tim penyidik, apakah draft putusan itu sudah final atau sudah akan dibacakan saja. Itu yang sedang
diteliti dan didalami, dan mungkin karena itu juga akan dimintai keterangan yang kira-kira mengetahui tentang proses itu di Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya, kalau melihat nomornya sih sudah dikasih nomor, idealnya sudah selesai, tinggal dibacakan aja. Tapi itu masih dalam pendalaman sekarang. Apakah penundaan itu oleh orang tertentu atau beberapa orang, itu masih dalam pendalaman. Kemudian komitmen fee yang diberikan ini sudah bukan 1-2 minggu, bahkan sudah 6 bulan ini diikuti oleh tim kita. Sudah ada beberapa sebenarnya, kalau saya tidak salah, yang 2.000 ini bahkan 20.000. Yang 20.000 bahkan yang sudah yang ketiga. Tanggalnya nanti mungkin Pak Febri yang mengumumkan. Sudah ada yang pertama, sudah ada yang kedua, dan kemudian sudah ada yang ketiga. Sedikit untuk mempertegas beberapa hal tadi, karena ada pertanyaan tentang gratifikasi seks dan ada beberapa informasi yang beredar. Jadi kami sampaikan tadi, Bu Basaria sudah mengatakan bahwa tim mengamankan PAK itu bersama ada salah seorang perempuan dan pihak lain sebenarnya ada di sana. Itu lokasinya adalah di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, di Grand Indonesia. Jadi itu perlu kami sampaikan juga. Dan tadi pertanyaan Maya soal komitmen fee, totalnya dijanji sekitar $200.000 Singapura tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan lain dari sebelah kiri, Sabir. Di tengah silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada sebelah kanan, ya silakan. Silakan. Terima kasih waktunya ke saya dan Pak Sarif. Soal putusan itu kan biasanya dalam putusan MK, putusannya itu atau menolak secara keseluruhan, atau mengabulkan sebagian, atau menerima sebagian. Pertanyaan saya, soal yang diberikan BHR atau namanya di Kode Nasional itu, apakah untuk mengabulkan permohonan uji materi atau untuk menolak uji materi yang diajukan oleh pengusaha importir yang dia kan maksudnya pengusaha yang menggugat itu pengusaha kecil, sedangkan yang memberikan suatu kan importir besar. Kalau putusannya itu disahkan, permohonan disahkan, maka kemungkinan yang rugi adalah importir. Kalau permohonan yang ditolak, maka yang itu adalah importir, yang rugi adalah pedagang biasa. Itu pertanyaan saya, apakah suatu ini untuk menolak permohonan perkara nomor 129 itu, atau untuk mengabulkan? Itu pertama Pak Sarif. Yang kedua, spesifik sebenarnya informasinya yang patrialis itu banyak memang dekat dengan PDP seksi, ya. Termasuk ada KM tadi berkembang dan akhirnya negosiasi dilakukan oleh PDP. Dan salah satu yang ditangkap itu kan disebutkan perempuan yang bukan istrinya di Grand Indonesia. Saya tanya sederhana, perempuan yang bukan istrinya kan ketika KPK menangkap itu, apakah memang dia itu keluarganya atau PDP yang menjadi teman dari patrialis Anda? Itu kedua. Yang ketiga, soal proses pemantauan. Seingat saya, sidang terakhir perkara 129 itu Juli 2016. Pertanyaannya, sejak kapan KPK memantau dan mengikuti patrialis? Apakah sejak Juli sidang terakhir itu, atau sejak ketika pleno pembahasan yang menjelang Agustus 2016? Dan informasinya, apakah 200.000 itu masih ada tambahan lagi, atau misalnya hanya komitmennya 200.000 Singapura? Terima kasih. Silakan yang dari sebelah kanan, silakan.